Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Novalita. Saya dari semester 2 Sarjana Fisioterapi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi, yaitu baik di sini ada basic neuron type, yaitu ada 4 tipe. Di sini ada tipe A, B, C, D. Yang tipe A ini tipe bipolar, kemudian ini unipolar, C itu multipolar, kemudian D piramida sel. Kemudian 3 komponen yang menyusun saraf perifer, yaitu saraf spinal, kemudian saraf kranial, kemudian saraf otonom. Untuk saraf spinal itu terletak pada tulang vertebral. Nah, di sini saraf spinal ini ada 31 pasang, yaitu ada di bagian A, B, C, D, E. Bagian A adalah cervical, yang bagian B adalah thoracal, bagian C lumbal, kemudian bagian D adalah sacrum, yang terakhir bagian E adalah coccygeus. Kemudian 31 itu terdiri dari di bagian cervical 8 pasang saraf, kemudian di bagian thoracal 12 pasang saraf, kemudian 5 saraf di bagian lumbal, 5 saraf di bagian sacrum, dan 1 saraf di bagian coccygeus. Baik, selanjutnya yaitu saraf kranial. Untuk saraf kranial ini terdiri dari 12 pasang saraf, yaitu yang pertama saraf olfaktori, yang kedua saraf optik, yang ketiga saraf okulomotor, yang keempat saraf traklear, yang kelima saraf trigeminal, yang keenam saraf abdusen, yang ketujuh saraf fasial, yang kedelapan saraf vestibulokoklear, yang kesembilan saraf glosopharyngeal, yang ke-10 saraf vagus, yang ke-11 saraf aksesori, yang ke-12 saraf hipoglosal, yang ke-13 saraf ini saraf spinal, yang ke-14 ini sumsum tulang belakang, kemudian ini nomor 15 sumsum lanjutan, yang ke-16 ini adalah jembatan Farol, kemudian yang 17 ini adalah otak tengah, yang ke-18 ini adalah saluran optik, yang ke-19 adalah kelenjar hipofisis, kemudian yang ke-20 adalah saluran olfaktori, yang ke-21 adalah tunas olfaktori, kemudian yang ke-22 adalah otak besar. Kemudian ada saraf otonom. Saraf otonom yaitu terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Untuk sistem parasimpatik dan simpatik ini kerjanya bertolak belakang. Kita mulai dari saraf parasimpatik. Itu yang pertama yaitu terjadi kontriksi pada pupil mata. Kemudian sekresi pada kelenjar saliva. Kemudian yang ketiga itu memperlambat denyut jantung. Kemudian yang keempat itu kontraksi pada bronkis paru-paru. Kemudian yang kelima merangsang aktivitas lambung dan usus. Kemudian yang keenam itu stimulasi pelepasan insulin pada pankreas. Kemudian yang ketujuh peningkatan empedu. Kemudian yang kedelapan itu kontraksi pada kantong kemih. Kemudian yang kesembilan itu ereksi genitalia. Yang kesembilan yaitu ereksi genitalia. Kemudian pada simpatik yaitu dilatasi pada pupil mata. Kemudian yang ke-11 menghambat sekresi kelenjar saliva. Kemudian yang ke-12 merelaksasikan bronkis pada paru-paru. Kemudian yang nomor 13 mempercepat detak jantung.
Yang nomor 14 menghambat aktivitas lambung dan usus. Kemudian yang nomor 15 menghambat aktivitas pankreas. Yang nomor 16 yaitu merangsang pelepasan glukosa dan hati, menghambat kantong empedu. Kemudian yang ketujuh yaitu merangsang medula adrenal. Kemudian yang nomor 18 yaitu kontraksi pada kantong kemih. Kemudian nomor 19 yaitu meningkatkan ejakulasi dan kontraksi pada vagina. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.